Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Satu Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi ya di ibadah online kita hari ini. Masih tetap semangat kan? Walaupun kita masih ibadah di rumah aja, yuk kita tetap semangat ya. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas ibadah kita hari ini. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu pujian
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Bisa semua lagunya kan? Ya, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lebih semangat lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Memohon pimpinan Tuhan, agar Tuhan memimpin ibadah kita hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Doa pembukaan kita hari ini dipimpin oleh teman kita Jordan ya. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah sekolah minggu online. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berikanlah internet yang lancar Tuhan. Dan berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, teman-teman kami, dan orang tua kami Tuhan. Dan berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah ungkapan Tuhan Yesus kepada siapa? Ya betul, kepada sahabat-sahabatnya sebelum ia disalibkan. Kasih Tuhan Yesus itu besar untuk setiap orang yang mengasihinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus rela menanggung hukuman salib. Tak ada yang bisa membalas kasih Tuhan yang sempurna itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengucap syukur senantiasa dengan setulus hati. Dan menjadikan Yesus Tuhan kita sebagai Raja atas kehidupan kita. Kita mau nyanyi satu lagu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Bisa semua ya? Ya, kita sebentar lagi mau Paskah. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat untuk menyambut Paskah kita nanti. Yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan semangat. Yesus disalibkan karena cintanya
ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, seperti yang Tante Wi tadi bilang, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita mau sama-sama belajar lagu tema Paskah kita nanti. Hari ini, lagu tema Paskah kita akan dibawakan oleh teman kita Pande dari kelas 1 siang. Yuk kita sama-sama belajar lagu tema Paskah kita nanti. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow, and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen. I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow, and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen. I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. He is our God and our Savior. He is risen. I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan di dalam kotak atau celengan yang adik-adik sudah siapkan di rumah. Atau meminta tolong papa, mama untuk men-scan QR code yang ada di layar. Sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan satu lagu. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bisa semua ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil kita memberikan persembahan kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau.
kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita hari ini. Doa persembahan dipimpin oleh teman kita Elisa. Mari kita sama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sekarang ingin memberikan persembahan kepadamu. Berkati supaya persembahan ini berguna untuk pelayanan di gereja dan berguna untuk setiap orang yang membutuhkan. Kami sangat mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang selama ini telah Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau siapkan Alkitab kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Tante Anissa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan satu lagu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Bisa semua ya lagunya ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sambil kita menyiapkan Alkitab dan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau ku kecil
Ada sukacita hari ini? Yo. Siapa tadi yang sudah memuji Tuhan? Semua sudah? Oke. Kemudian siapa yang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Oke, semuanya sudah ya? Baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tutup matanya dan ikutin tante berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu online ini. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, belajar tentang kasih yang luar biasa. Berkati kami Tuhan, beri kami hati yang siap untuk mendengar dan telinga untuk kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Baik. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante ingin bertanya nih. Kira-kira siapa orang yang paling anak-anak sayangi? Siapa ya? Mama? Atau papa? Atau adik? Atau kakak? Atau kakek nenek? Siapa tuh? Pasti punya dong orang yang paling adik-adik atau anak-anak kasihi. Punya ya semuanya. Kemudian yang kedua adalah apa yang akan anak-anak berikan atau lakukan untuk orang yang sangat anak-anak itu kasihi. Misalnya nih, misalnya Nathanael sangat menyayangi adiknya. Kemudian Nathanael rela nih berbagi mainan kesukaan ya, mainan kesukaan, atau rela berbagi bakso mungkin karena suka bakso. Nah, apakah seperti itu? Kalau anak-anak nih apa nih yang paling anak-anak sukai? Kemudian relakah hal itu diberikan kepada orang yang anak-anak kasih? Hari ini kita akan belajar sosok atau figur yang sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela memberikan yang paling berharga yang dia punya untuk orang yang dikasihinya. Kira-kira siapa ya orang itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, benar. Yesus. Yesus adalah orang yang sangat mengasihi kita dan rela memberikan apa yang dia punya untuk orang yang dikasihinya. Tante Anissa, anak-anak semua, dan juga semuanya itu adalah orang-orang yang dikasihinya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa yang ingat? Tante mau tanya dulu, siapa yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, minggu lalu Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi, kemudian diadili. Jadi Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, kemudian diadili. Dari sana karena tidak menemukan kesalahan apapun, kemudian kembali ke Pilatus. Dari Pilatus juga tidak menemukan kesalahan apapun nih anak-anak. Kemudian dikembalikan lagi ke Herodes. Ya. Ternyata dari Herodes juga tidak ditemukan sebuah kesalahan pun yang memungkinkan Tuhan Yesus itu untuk dihukum mati. Karena itu balik lagi ke Pilatus. Sebenarnya Pilatus ini juga tidak tahu ya, karena tidak ada kesalahan pun yang ada pada Tuhan Yesus yang mengharuskan Tuhan Yesus itu harus dihukum mati.
Tapi karena desakan orang banyak, kemarin kita belajar ya, karena desakan orang banyak, orang mau supaya Tuhan Yesus disalibkan. Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Akhirnya terpaksa Pilatus menjatuhkan hukuman salib kepada Tuhan Yesus. Nih, setelah itu hukuman dijatuhkan, tentara Romawi membawa Tuhan Yesus untuk dibawa ke Bukit Tengkorak atau yang namanya Bukit Golgota. Nah, di sana bahkan tidak cuma dibawa saja ya, misalnya ayo kita pergi, tidak seperti itu, tapi dari sinilah penderitaan atau sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus terjadi. Tentara Romawi itu mencambuk Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, mereka menyiksanya secara fisik. Selain itu juga mereka menghinanya, mengolok-oloknya, ya, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah raja orang Yahudi. Bahkan sebagai bentuk olok-oloknya, mereka menyematkan sebuah mahkota ke kepala Tuhan Yesus. Kalau raja itu biasanya menggunakan mahkota apa? Adik-adik, tahu nggak? Biasanya raja itu menggunakan mahkota dari emas atau permata, ya. Kalau tentara Romawi ini mereka memakaikan mahkota dari duri. Mereka menganyam ranting yang penuh duri, kemudian memakaikannya ke kepala Tuhan Yesus. Itu adalah salah satu bentuk penghinaan ya, karena seharusnya raja itu menggunakan mahkota yang terbuat dari emas sebagai bentuk penghormatan, tapi mereka memakaikan mahkota yang terbuat dari duri ke kepala Tuhan Yesus. Padahal duri kalau satu saja mengenai kepala kita kan itu sakit, perih dan berdarah. Jadi adik-adik bisa terbayang kalau itu berupa mahkota yang dianyam dari ranting yang penuh duri. Jadi sudah pasti itu sangat pedih, sangat sakit, sangat perih ya. Ternyata tidak cukup itu yang dialami oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi tadi hukuman Tuhan Yesus adalah dihukum salib ya di Bukit Golgota. Tentara Romawi itu mengharuskan Tuhan Yesus untuk memanggul sendiri salibnya menuju ke sana. Padahal salibnya bukan yang enteng begitu ya. Salibnya sangat amat berat ya. Jadi di tengah tadi yang sudah dicambuk, kemudian sudah disiksa, Tuhan Yesus masih harus membawa salibnya menuju ke Bukit Golgota. Itu pasti sangat lelah sekali ya Tuhan Yesus. Sesekali Tuhan Yesus terjatuh karena begitu lemahnya badannya. Adik-adik bisa membayangkan sudah capek, lelah, kemudian lapar mungkin, kemudian bentuk penderitaan fisik yang lainnya, belum lagi harus memanggul salib yang sangat amat berat ya. Terbayang ya, sesekali Tuhan Yesus jatuh dan tentara Romawi itu tidak memakluminya. Oh maklum ya, mungkin lelah, bukan seperti itu, tapi malah mencambukinya lebih keras. Terbayang nggak? Ayo segera jalan, pemalas seperti itu ya. Terbayang ya adik-adik ya, sehingga Tuhan Yesus dengan sisa-sisa tenaganya tetap memanggul salibnya, memikul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Sampai akhirnya tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus mengeluh? Apakah Tuhan Yesus meminta tolong? Apakah Tuhan Yesus berteriak, menyalahkan orang-orang di sekitarnya? Tidak ya, ternyata tidak. Bahkan saat kerumunan orang banyak dan juga wanita-wanita yang mengibanya, yang mengiringinya itu menangisinya, di tengah itu semua Tuhan Yesus memberikan penghiburan, ya, penghiburan kepada wanita-wanita itu supaya mereka tidak bersedih, mereka tidak merasa kasihan kepadanya. Di tengah itu semua, di tengah penderitaan fisik yang dialaminya, Tuhan Yesus memberikan mereka semua yang mengikutinya itu penghiburan. Ya.
tentara Romawi tidak ambil pusing ya, mereka tetap aja ayo terus menerus mencambukinya, ayo segera diangkat lagi, seperti itu ya, sampai Tuhan Yesus itu terjatuh lunglai karena saking lemah fisik yang dialaminya, sampai tentara Romawi ini melihat satu orang yang gagah perkasa ya, bernama Simon, orang dari Kirene. Tentara Romawi ini meminta Simon untuk memanggul salib Tuhan Yesus. Ayo Simon, panggul salib ini menuju ke tempat tengkorak atau bukit Golgota. Begitulah Simon dari Kirene ikut memanggul, ikut memikul salib Tuhan Yesus sampai ke bukit Golgota. Ternyata penderitaan Tuhan Yesus tidak hanya pada waktu jalan menuju ke bukit Golgota, adik-adik. Ya, ternyata di bukit Golgota itu pun masih berlangsung. Tuhan Yesus dijatuhi hukuman salib, digantungkan di atas palang kayu salib ya. Kemudian selayaknya kalau digantungkan itu tangannya diikat, tidak hanya seperti itu. Dipakunya telapak tangan Tuhan Yesus, tangan dan kirinya. Adik-adik bisa terbayang, kita terkena duri sedikit saja itu sudah sakitnya minta ampun, perih banget. Ini dipaku telapak tangannya, kedua-duanya, dan juga kakinya diikat di kayu salib tersebut. Jadi betapa itu sangat-sangat sakit sekali, sangat-sangat perih sekali. Itu harga yang Tuhan Yesus harus lakukan untuk menyelamatkan kita, adik-adik, menyelamatkan kita yang berdosa ini. Karena begitu sayangnya, begitu mencintainya Tuhan Yesus, mau kita semua terbebas dari dosa, mau kita semua selamat. Ya, di samping Tuhan Yesus juga ada disalibkan dua orang penyamun atau dua orang penjahat. Kalau bedanya Tuhan Yesus tidak ditemukan sebuah kesalahan apapun pada waktu pengadilan, kalau dua penyamun ini mereka memang pantas menerima hukuman karena mereka adalah seorang yang melakukan sesuatu yang jahat. Mereka ada di samping kanan dan di samping kiri Tuhan Yesus. Ternyata pada waktu Tuhan Yesus disalib, olok-olok juga tidak berhenti. Olok-olok itu masih saja ada. Ya, orang-orang mengolok-oloknya. Kalau memang kamu anak Allah, kamu tentu bisa menyelamatkan diri. Kamu tidak akan digantung di kayu salib. Banyak sekali ya. Sembari itu semua juga ada wanita dan juga orang-orang mengikutinya yang mengibar, yang mengasihinya. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berkeluh kesahkah kepada mereka? Tidak. Menghujat mereka kah? Tidak ya. Bahkan di tengah itu semua, di tengah dera dan juga olok-olok yang diterimanya, Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukannya. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Sungguh ini sebuah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang melakukannya, kita yang mendukakan hatinya, kita yang membuat sedih hatinya. Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Penghinaan dan juga cercaan tidak berhenti di situ saja. Bahkan pada saat Tuhan Yesus haus, dahaga ya, prajurit itu mengoloknya dengan mencucukkan atau memberikan anggur asam. Padahal anggur asam itu kalau zaman dahulu di budayanya orang sana, itu anggur raja itu hanya meminum anggur yang terbaik, bukan anggur asam. Anggur asam itu biasanya diminum oleh rakyat kebanyakan, seperti kita seperti itu. Tapi
tentara Romawi itu memberikan anggur asam kepada Tuhan Yesus. Yang berarti itu juga salah satu bentuk penghinaan karena mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Anggur asam diberikan kepadanya. Seperti itu adik-adik derita yang dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Selain itu juga Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada penyamun yang ada di sampingnya. Pada waktu salah satu penyamun itu bicara kepada Tuhan Yesus, Yesus, kalau engkau datang lagi nanti sebagai seorang raja, ingatlah aku ya. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menolaknya? Tidak ya. Tuhan Yesus berkata kepada penyamun itu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama denganku ke dalam Firdaus. Sungguh ini juga adalah pengharapan bagi kita bahwa kita akan bersama-sama dengan Bapa di dalam Firdaus. Dari cerita ini, adik-adik bisa menghayati ya, bahwa Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Jalan salib atau jalan penderitaan atau jalan sengsara yang dilakukannya atau yang ditanggungnya itu adalah untuk menyelamatkan dosa kita supaya kita selamat. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi Tante Anissa, dia sangat mengasihi Nathanael, dia sangat mengasihi Josephine, dia sangat mengasihi Evelyn, dia sangat mengasihi Matthew. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Karena itulah jalan salib atau jalan sengsara itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Kita akan melihat lagi minggu depan ya. Sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita tutup dengan doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau boleh memberikan firman Tuhan yang sungguh sangat indah untuk kami. Sehingga kami tahu betapa Tuhan Yesus sangat menyayangi kami. Rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kami. Terpujilah Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa berpengharapan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, untuk ayat hafalan hari ini, kita akan melihat video ini ya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini sangat indah. Diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik bisa menghafalkan dan mengingatnya dengan menyanyikan pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu
Gimana adik-adik? Sudah hafal kan ayat hafalannya? Oke, baik. Hari ini Kak Adi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sekarang kita saatnya untuk aktivitas dengan Kakak Selina. Sampai jumpa lagi adik-adik. Halo adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Menarik banget bukan? Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya apa sih Kak? Nah, aktivitasnya adalah kita akan membuat seperti ini. Ini tuh adalah panjangan yang kalian bisa pajang dimanapun itu. Dan kenapa sih Kak bentuknya hati? Itu ada salibnya gitu. Nah, ini tuh melambangkan sesuai dengan firman Tuhan yang tadi telah adik-adik dengar. Yaitu Tuhan Yesus telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Nah, hati ini melambangkan cinta kasih Tuhan kepada umatnya karena ia telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Nih, makanya di sini ada kayu salibnya. Oh ya, terus ini kenapa sih Kak ada pintu? Nah, pintu ini adalah pintu keselamatan dari Tuhan. Melambangkan pintu keselamatan dari Tuhan karena ia telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Nah, jadi nanti di dalam ini nih, kalian akan tulis ayat hafalan yang tadi, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, gimana adik-adik? Menarik banget bukan? Nah, supaya kalian bisa tahu caranya, kita langsung lihat prosesnya aja yuk. Nah, jadi untuk bahan-bahannya kita perlukan 2 kertas berwarna, bisa warna apa aja, tali ukuran 10-15 cm, penggaris, gunting, pulpen, pensil, dan juga lem. Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Untuk yang pertama yaitu kakak akan mengambil buffalo warna pink ini untuk menjadi hatinya. Lalu pertama-tama lipat buffalo ini menjadi 2. Kemudian gambar setengah hati seperti ini. Setelah itu adik-adik dapat mengguntingnya seperti ini. Dimulai dari sini ya. Nah, setelah jadi, nanti setelah digunting akan hasilnya seperti ini. Nah, lalu kemudian kita akan membuat salibnya. Salibnya kakak akan membuat dengan kertas buffalo yang warna lain, yaitu kuning. Nah, yang pertama kita siapkan penggaris, lalu pensil. Nah, untuk salibnya ini kita akan membuat 2 persegi panjang. Ada yang panjangnya 12 cm sama panjangnya 18 cm. Untuk lebarnya masing-masing 3 cm. Nah, setelah seperti ini, adik-adik gunting. Lalu persegi panjang yang pendek tempelkan di garis tengah seperti ini.
Setelah itu, yang panjang adik-adik tempelkan. Pertama beri lem dulu. Setelah itu adik-adik tempelkan di bagian tengah. Oh ya, yang diberi lem hanya setengah bagiannya saja ya. Nah, nanti adik-adik tekuk seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik bisa gambar pintunya menggunakan pulpen. Lalu adik-adik tulis di dalamnya ayat hafalan hari ini. Kemudian adik-adik bisa membolongkan di bagian ini menggunakan gunting atau juga pembolong kertas. Namun kakak tidak mempunyai pembolong kertas, jadi kakak akan menggunakan gunting seperti ini. Nah, setelah bolong, pasangkan pita yang tadi, ikat seperti ini. Namun ini talinya menghadap ke belakang ya. Jadi ikatannya di belakang. Seperti ini. Nah, kemudian ikat kembali bagian sisi yang lain ke lubang yang satunya lagi seperti ini. Jadi gampang bukan? Gimana adik-adik? Sudah mengerti bukan? Nah, jika kalian sudah selesai, kalian bisa kirim foto hasil karya kalian ke wali kelas kalian masing-masing. Jadi segitu aja dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana firman Tuhannya tadi adik-adik? Ya, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga ia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Aktivitasnya sudah dikerjakan belum? Ya, kalau adik-adik kesulitan untuk mengerjakan aktivitas, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak di rumah ya. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena ibadah kita dapat berjalan dengan baik hari ini. Doa nanti diakhiri oleh lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus mau ajar kami untuk terus bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar kepada kami, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Berkati kami Tuhan, agar hidup kami selalu mengucap syukur dan menjadikan Engkau selalu sebagai Raja atas kehidupan kami. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kiranya kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.